Jumpa lagi Jaga TV, jumpa lagi di Tech News. Ya, Vivo X70 series bakal segera hadir dengan ISP buatan sendiri dan teknologi Zeiss T-Star. Samsung luncurkan sensor 200 megapiksel pertama di dunia, ISOCELL HP1. Lalu Qualcomm hadirkan aptX atau aptX lossless untuk Snapdragon Sound. Dan ByteDance, akuisisi perusahaan headset VR Pico. Apakah nanti TikTok jadi pakai VR? Ya, ByteDance akuisisi perusahaan headset VR Pico. ByteDance itu induknya dari TikTok. Baru saja melakukan kesepakatan untuk mengakuisisi perusahaan headset VR bernama Pico. Angka yang disodorkan oleh ByteDance itu adalah sekitar 5 miliar yuan atau sekitar 11 triliun rupiah. ByteDance mengemukakan bahwa Pico memiliki potensi besar dengan teknologi hardware yang komprehensif dan tim riset dengan keahlian yang mendalam. Nah, ByteDance belum ada rencana untuk segera meluncurkan produk yang pakai VR yang satu ini ya. Tapi ByteDance menegaskan bahwa ini merupakan strategi investasi jangka panjang dari perusahaan. Apalagi perusahaan besar lainnya seperti Facebook itu udah gencar pakai inovasi di bidang VR. Nah, Pico sendiri udah berdiri sejak tahun 2015 silam, di mana perusahaannya memiliki sekitar 300 orang karyawan yang berkantor di China, US, Jepang, Korea Selatan, dan Spanyol. Beberapa produk headset VR garapan Pico itu telah memiliki fitur 4K display dengan refresh rate sampai 90 Hz dan juga punya controller khusus untuk penggunanya. Setelah akuisisi nantinya Pico masih akan terus fokus pada layanan untuk penggunanya saat ini. Dan Pico sendiri memang saat ini baru mendominasi pasar Asia khususnya di China. Namun bukan tidak mungkin ya setelah akuisisi ini produk platform VR ini akan dipasarkan lebih luas ke seluruh dunia. Atau bisa jadi nantinya ByteDance akan mengintegrasikan teknologi VR dari Pico ini ke platform sosial media terbesarnya, TikTok. Qualcomm hadirkan aptX lossless untuk Snapdragon Sound. Ya, aptX atau aptX? Ya lah, samalah kurang lebih ya. Nah, beberapa waktu lalu Qualcomm telah meluncurkan Snapdragon Sound untuk melengkapi platform Snapdragon mereka. Dan baru-baru ini Qualcomm kembali menghadirkan update dengan menghadirkan kodek Bluetooth baru yaitu aptX lossless. Dengan teknologi ini, earbuds atau headphone wireless yang terhubung dengan perangkat platform Snapdragon dapat memutar audio dengan kualitas yang mendekati CD yang lossless 16 bit 44,1 kHz. Selain itu, teknologi ini juga menjanjikan konektivitas yang seamless antara perangkat earphone, headphone, Bluetooth ke smartphone karena kodek yang baru ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan transmisi bitrate secara real time. Jadi pengguna tidak perlu mengalami lagging saat mendengarkan audio melalui koneksi Bluetooth. Dengan adanya aptX lossless ini, teknologi Bluetooth Snapdragon kini bisa mengatur bitrate dengan rentang yang lebih lebar mulai dari 140 kbps hingga 1 Mbps untuk kondisi terbaiknya. Sebelumnya itu cuma 279 kbps sampai 420 kbps. Masih ada sedikit kompresi ya, karena kalau CD itu kan sebenarnya 1,4 Mbps ya. Tapi 1 Mbps ini sudah melampaui sedikit kodek LDAC dari Sony yang bitrate maksimumnya ada di 990 kbps. Latensi yang ditawarkan juga cukup rendah, sekitar 89 millisecond, yang diklaim 45% lebih baik dibandingkan kodek pesaing lainnya. Namun untuk mampu menjalankan fitur ini dibutuhkan dukungan hardware tentunya ya, baik dari smartphone, earphone, Bluetooth ataupun playernya. Nah, untuk smartphone dukungan ini sudah tersedia pada perangkat SoC Snapdragon seri 800 series dengan dukungan Fast Connect 6900. Sementara itu untuk perangkat audio earbuds atau headphone itu adanya di chip Bluetooth audio QCC514X dan beberapa yang lainnya. Sayangnya perangkat audio yang mendukung fitur ini kemungkinan ya baru akan ready tahun 2022 mendatang. Vivo X70 series bakal hadir dengan ISP buatan sendiri, V1 ISP, dan dengan teknologi Zeiss T-Star. Ya, Vivo telah bersiap meluncurkan smartphone premium terbaru mereka, yaitu Vivo X70 series, yang bakal hadir dengan 3 model harusnya ya, X70, X70 Pro, dan X70 Pro Plus. Berbagai bocoran spesifikasi dan teaser mengenai seri smartphone ini udah banyak beredar, mulai dari layar, SoC, baterai, dan lain-lain. Tapi satu yang menarik adalah Vivo X70 series ini katanya akan menggunakan ISP atau Image Signal Processor Custom buatan Vivo sendiri, yaitu V1 ISP. ISP dari Vivo ini sebenarnya udah dikembangkan sejak 2 tahun yang lalu oleh Vivo yang melibatkan sekitar 300 orang dari tim R&D, dan ini baru akan dirilis bersama dengan Vivo X70 series nanti. Sayangnya Executive Vice President Vivo, Hu Baishan, tidak
tidak menyebutkan detail teknis mengenai ISP ini. Ia hanya menyebutkan bahwa nantinya X70 series akan memiliki peningkatan pada fitur portrait, night scenes, anti guncangannya, dan perekaman video. Selain itu, X70 series juga akan kembali melanjutkan bekerjasama dengan brand kamera dan lensa Zeiss ya. Pada gambar teaser yang beredar, di cover kamera belakang terdapat logo Zeiss T-Star. Adapun Zeiss T-Star ini mengacu pada teknologi coating kaca pelindung dari lensa kamera yang memiliki fitur yang bisa mengeliminasi glare, flare, distraksi cahaya pada kamera. Jadi gambar tampil lebih jernih dan nggak ada tuh kalau lagi bikin video tiba-tiba ada titik-titik yang bergerak-gerak itu karena ada lampu. Nah itu harusnya bisa diminimalkan. Nah teknologi pelapis lensa Zeiss T-Star ini sendiri sudah ada sejak tahun 1935 dan telah diterapkan oleh Zeiss ke produk optikal kelas atas mereka. Mulai dari lensa binokuler, teropong, lensa kamera profesional, dan hingga sekarang di produk smartphone. Ini adalah salah satu teknologi yang membuat lensa Zeiss itu susah dilawan loh oleh brand lain manapun. Ya udah, kita lihat aja nanti seberapa canggihnya kamera di Vivo X70 series ini saat dia resmi diluncurkan. Ya, yang satu ini katanya akan meluncur tanggal 9 September mendatang ya. Dan mari kita lihat seberapa cepat ini bisa dihadirkan di Indonesia. Semoga yang datang yang pakai Zeiss T-Star ya. Jangan seperti X60 Pro Plus yang nggak masuk ke Indonesia. Di Indonesia ini kita suka produk bagus dan terbaik juga kok. Nggak cuma produk nanggung doang. Samsung luncurkan sensor 200 megapiksel pertama di dunia, ISOCELL HP1. Ya, Samsung Electronics memperkenalkan teknologi sensor gambar terbarunya, yaitu ISOCELL HP1 HP1. Yang ini merupakan image sensor atau sensor gambar 200 megapiksel pertama di industri yang tampaknya ditujukan untuk smartphone juga. Dengan resolusi 16.384 x 12.228 piksel. Nih, ukuran diagonal sensornya 1/1,22 inci. Nah, ini membuatnya menjadi salah satu sensor terbesar yang pernah ditawarkan oleh Samsung untuk smartphone. Sensor ini tiap pikselnya memiliki ukuran 0,64 mikron. Pada dasarnya, jumlah piksel yang besar akan bagus untuk detail yang tinggi ya. Akan tetapi, kalau jumlah pikselnya besar, ukuran pikselnya akan mengecil jadi ya per pikselnya. Nah, ini membuatnya kurang pas untuk kondisi gelap. Kondisi gelap itu akan lebih mudah direkam kalau ukuran fisik dari piksel sensornya lebih besar. Nah, untuk itu Samsung menciptakan teknologi yang disebut chameleon cell atau sel bunglon. Iya, bunglon yang bisa berubah-ubah itu. Iya, sama-sama itu ya. Jadi, sensor 200 megapiksel yang per pikselnya itu 0,64 mikron, ini bisa berubah menjadi sensor 50 megapiksel yang per pikselnya 1,28 mikron. Dan bisa juga jadi sensor 12,5 megapiksel yang per pikselnya 2,56 mikron, berarti lebih gede lagi pikselnya. Makin besar mikronnya, artinya sensitivitas terhadap cahaya jadi makin tinggi dan makin baik untuk kondisi gelap. Nah, caranya sebetulnya sederhana banget. Untuk mencapai 50 megapiksel dengan 1,28 mikron, setiap kotak berisi 4 piksel akan dioperasikan sebagai 1 piksel. Bukan dibuang yang 3, tapi dioperasikan sebagai 1 piksel. Jadi disebut sebagai 2x2 pixel binning atau 2x2 pixel binning. Untuk mencapai 12,5 megapiksel yang 2,56 mikron, setiap kotak berisi 16 piksel akan dioperasikan sebagai 1 piksel. Ini disebut 4x4 atau 4x4 pixel binning. Jadi secara per pikselnya dia jadi lebih besar kalau megapikselnya dikecilkan gitu. Triknya begitu, makanya dibilang bunglon ya. Nah, untuk perekaman video 8K 30 fps sensornya akan berubah jadi 50 megapiksel. Ini supaya mendekati ukuran 33 megapiksel dari yang dipakai oleh si video 8K. Nah, agar kualitasnya tetap tinggi dan tidak terjadi banyak cropping. Oh ya, sensornya juga bisa merekam video 4K sampai 120 fps. Untuk autofocus sensornya dilengkapi dengan double super PD. Jadi harusnya sigap. Pertanyaannya, smartphone mana yang akan pakai sensor ini? Apakah Samsung akan menggunakannya pada seri S yang harusnya hadir di awal 2022? Atau Samsung sendiri akan menunggu varian kedua dari sensor 200 megapiksel ini? Masih ingat kan yang 108 megapikselnya Samsung yang pertama itu malah nggak dipakai di smartphone Samsung seri S. Mereka memilih pakai sensor hasil pengembangan dari 108 megapiksel yang pertama. Ya, jadi biasanya Samsung pakainya yang udah matang kalau mau dipasang di smartphone-nya sendiri. Oke, sampai sini dulu Tech News kali ini. Sampai jumpa di Tech News berikutnya. Saya Diri Irfan, Jaga TV TV.